Halo teman-teman, selamat datang di acara Endotalks, dari PP Perkeni. Hari ini kita akan bahas, topik yang, jarang sebenarnya dibicarakan, tapi sebenarnya itu penting banget. Misal yang kita akan bahas, di kali ini adalah kelenjar hipofisis. Jadi, untuk membantu kita, membahas mengenai kelenjar hipofisis, hari ini kita, bersama dengan Dokter Diki. Dokter Diki ini spesialis endokrin, yang, banyak menggeluti di bidang hipofisis. Jadi kita akan belajar banyak dari beliau. Selamat pagi Dokter Diki. Pagi-pagi Dokter Luki. Ini kita mulai tanya-tanya dulu ya Dok, mengenai kelenjar hipofisis ini. Sebenarnya, mungkin dari, teman-teman banyak yang belum tahu Dok, mengenai kelenjar hipofisis. Sebenarnya apa sih Dok sebenarnya kelenjar hipofisis itu Dok? Iya, Dokter Luki dan teman-teman sekalian. Jadi kelenjar hipofisis ini adalah kelenjarnya kecil sebenarnya, ukurannya sebesar ukuran kacang lah. Dia ada di dasar otak di pangkal hidung. Tapi walaupun kecil dia tugasnya besar karena dia kelenjar yang bertugas mengirim sinyal ke kelenjar lain di dalam tubuh untuk mengatur produksi hormon-hormon itu gitu. Jadi walaupun kecil, dia fungsinya banyak. Dia kayak semacam konduktor di orkestra gitu ya. Jadi dia mengatur semua sekresi hormon. Makanya kita sering bilang dia sebagai master gland gitu. Nah, ya kembali lagi nih pertanyaan yang, kedua ya Dok. Jadi sebenarnya kenapa disebut, master grand yang sampai bilang jadi kayak semacam bosnya kelenjar-kelenjar gitu ya Dok. Jadi sebenarnya dia tuh ngatur hormon, apa aja makanya disebut bosnya kelenjar-kelenjar itu sebenarnya ngatur apa aja sih Dok? Iya, betul Luki. Jadi yang diatur oleh kelenjar hipofisis ini hampir semua kelenjar yang dalam tubuh kita ya. Sebagai contoh misalkan kelenjar tiroid. Itu yang ngatur juga dari kelenjar hipofisis. Kemudian yang mengatur sistem reproduksi perempuan atau produksi hormon laki-laki terkait reproduksi, kejantanan itu ngatur juga dari kelenjar hipofisis. Dia mengeluarkan hormon FSH, LH, kemudian mengatur sistem reproduksi. Demikian juga hal yang lain, misalkan hormon prolaktin itu yang produksi dari kelenjar hipofisis juga. Dia mengatur produksi air susu. Cuma kalau hormonnya berlebihan, bisa aja orang kadang-kadang nggak nggak sedang menyusui tapi keluar air susu kalau perempuan, atau haidnya nggak teratur, atau kalau laki-laki malah libidonya turun misalkan, atau terkait hormon terkait pertumbuhan gitu. Itu yang ngatur juga dari kelenjar hipofisis, termasuk hormon yang mengatur keseringan kita untuk kencing atau volume kencing kita itu diatur juga oleh kelenjar hipofisis. Banyak banget ya Dok ya berarti ya hormon-hormon yang terlibat atau terkait dengan si bos ini, si master gland ini ya Dok. Jadi sebenarnya gejala-gejala tadi itu yang tadi sudah sebagian dokter, Diki sebutkan, sebenarnya memang, bisa jadi pertanda ya Dok. Jadi kalau misalnya kapan dia bisa, mencari pertolongan sebenarnya ya Dok ya. Tapi sebenarnya gangguan-gangguan tersebut tuh, di kelenjar ini apakah memang selalu atau seringnya terkait dengan tumor atau mungkin kayak semacam, keganasan gitu, Dok? Atau mungkin bagaimana, Dok, biasanya, Dok, yang terkait dengan gangguan dari hormonal, tersebut gitu, Dok? Ya, jadi kalau kita bicara gangguan pada kelenjar hipofisis memang sebagian besar karena tumor ya. Tapi tenang, sebagian besar tumornya adalah tumor jinak, jadi bukan tumor ganas. Walaupun bisa juga ada gangguan karena peradangan juga bisa, atau sebab-sebab yang lain gitu. Nah, gangguan ini bisa menyebabkan gejala kan. Nah, kalau dia misalkan tumor, gejalanya bisa juga bukan hanya sekedar gangguan dari hormonnya. Tadi kan saya sudah sebutkan kalau bisa aja gangguan libido, haidnya nggak teratur, jadi mudah capek dan lain sebagainya, atau berat badannya naik, itu bisa karena gangguan hormon. Tapi bisa juga gangguannya karena gangguan tumornya. Jadi tumornya besar, jadi dia mendesak bagian otak yang lain. Nah, keluhannya biasanya paling sering misalkan sakit kepala atau gangguan penglihatan. Karena kelenjar hipofisis ini dia dekat sekali sama saraf mata. Jadi kalau dia membesar, dia desak ke saraf mata. Kita kita sebutnya kiasma optikum itu. Jadi paling sering kadang-kadang pasien merasa penglihatannya terganggu, terutama penglihatan sisi samping ya, terganggu. Jadi kayak semacam, apa ya, hanya ngelihatnya lurus ke depan gitu aja gitu ya, Dok, ya? Iya, kadang-kadang pasien keluhannya kalau disalip mobil gitu ya, suka kaget gitu, nggak ngerasa ngelihat, tapi tiba-tiba udah ada yang lewat gitu ya. Karena
kan lapang pandang mata kita kan seharusnya luas ya sampai ke samping, dia sempit gitu. Ya dari dokter Luki tadi bilang cuma ke depan aja gitu ngelihatnya. Kayak apa ya, kayak kacamata kuda gitu ya, Iya, mungkin ya? makanya kadang-kadang pasiennya datangnya ke dokter mata dulu gitu. Nah, dokter matanya periksa lengkap baru ketahuan ternyata ada tumor hipofisis tadi. Berarti ya, memang alhamdulillahnya nggak, semuanya ganas gitu ya Dong, jadi tapi memang kita harus aware juga dengan, gejala-gejala, jadi memang ada baiknya nih kita bahas lebih lanjut ya Dok. Mungkin untuk pertanyaan yang berikutnya Dok, kalau, sebenarnya yang tadi sudah sempat disinggung juga sama dokter kan mengenai, ada hormon yang mengatur air susu ya Dok. Sebenarnya kayak atau mungkin yang mengatur, pertumbuhan, hormon pertumbuhan. Nah, sebenarnya, gejala-gejala yang selain tadi dokter, sampaikan itu, misalnya kayak penyempitan lapangan pandang, mungkin ada keluar, air susu, terus kemudian yang tadi yang agak menggelitik itu yang masalah hormon pertumbuhan mungkin, Dok. Jadi nama, sakitnya apa sih, Dok, kalau yang ganggu, masalah hormon pertumbuhan ini, Dok? Ya kalau tumor hipofisis yang menyebabkan gangguan hormon memang paling sering 2 itu ya dokter Luki ya. Jadi pertama peningkatan kadar prolaktin, kita kenal tumor yang memproduksi prolaktin namanya prolaktinoma. Oh. Kalau tadi dokter Luki sebutkan bisa gangguan haid, bisa keluar air susu, kalau laki-laki bisa gangguan libido misalkan. Atau bisa juga terkait dengan tadi kenaikan atau produksi hormon pertumbuhan yang berlebihan. Jadi bagian yang produksi hormon pertumbuhan ini dia produksi hormonnya berlebihan gitu kan. Jadi menyebabkan biasanya keluhannya perubahan dari raut wajah. Jadi misalkan tulang-tulangnya jadi lebih jelas gitu ya. Satu, kedua sudah dewasa tapi ukuran kakinya kok masih nambah terus gitu. Nah, seringkali orang nggak merhatikan. Atau pakai cincin gitu ya. Kadang-kadang dia karena hormon pertumbuhannya dia tinggi, pertumbuhan tulangnya jalan terus gitu ya. Cincinnya jadi sempit gitu. Jadi memang seringkali gejalanya itu subtle ya, maksudnya ringan ya. Jadi seringkali orang nggak tahu gitu. Berarti mungkin kayak, kita mesti lihat-lihat juga ya kira-kira ada perubahan, dari foto muka, sebelumnya gitu ya, Dok, dibandingkan dengan yang kondisi saat ini ya. Iya, biasanya yang ngenalin biasanya teman lama tuh, karena lama nggak ketemu kan. Ketemu kok udah beda gitu, jauh gitu ya. Betul juga ya, Dok. Jadi ini memang, cukup jadi perhatian kita ya kalau misalnya udah terjadi, yang tadi dokter sebutkan ya tumor, bisa kena ke hormon pertumbuhan tadi ya, Dok. Jadi kalau misalnya yang, selain itu yang tadi masalah hormon kesuburan tuh yang, bisa menyebabkan, haid yang tidak, teratur, mungkin masalah, kesuburan itu, Dok. Itu gangguannya seperti apa ya, Dok? Yang perlu kita, lebih gali lagi gitu ya, jadi kalau masalah Iya, jadi kalau kita bicara terkait kesuburan, itu kan kita bicara mengenai pengaturan jalur reproduksi gitu ya. Ada hormon dari kelenjar hipofisis, ada hormon FSH, ada hormon LH yang dia merangsang kandung telurnya untuk membentuk hormon-hormon terkait dengan untuk reproduksi. Nah, kalau ada tumor di kelenjar hipofisis yang menekan produksi itu, makanya mengganggu gitu produksinya. Jadi saya menyebabkan gangguan reproduksi. Atau pada kasus prolaktinoma, kalau kadar prolaktinnya dia tinggi, dia juga akan menekan jalur reproduksi tadi. Makanya banyak juga pasien yang datang ke dokter kebidanan karena keluhannya entah gangguan haid atau entah nggak bisa punya anak, misalkan fertilitas, ternyata dievaluasi prolaktinnya tinggi. Nah, memang penyebabnya cukup sering tuh ya karena prolaktin yang tinggi. Memang sebaiknya sih kalau misalnya udah ketahuan ada kelainan yang tadi disebutkan ya, Dok, prolaktinoma itu, berarti kita, langkah berikutnya apakah kita harus, periksakan misalnya nih ke bagian, dokter radiologi atau harus di CT scan atau harus di MRI atau bagaimana, Dok, langkah selanjutnya, Dok? Ya jadi prinsipnya biasanya kalau pasien dengan keluhan yang mengarah ke gangguan hormonal, step pertama biasanya nanti dokter akan periksa kadar hormonnya dulu biasanya. Diperiksa kadar hormonnya dulu, kalau dia ada gangguan kadar hormon, lanjut pemeriksaan dengan pemeriksaan pencitraan atau radiologi tadi ya. Radiologi bisa dikerjakan biasanya menggunakan MRI, misalkan MRI hipofisis. Nanti kelihatan ada tumor atau enggak. Kalau ada tumor, biasa next step-nya kita koordinasi juga dengan dokter mata biasanya. Diperiksa ada gangguan pandangan atau tidak. Nanti kalau perlu baru diskusikan, perlu operasi atau bisa dengan obat atau enggak.
Karena kalau prolaktinoma kan sebagian besar bisa dengan obat. Tapi kalau selain prolaktinoma biasanya operasi dulu gitu kan. Makanya kalau pengelolaan tumor kelenjar hipofisis ini kan biasanya satu tim itu ya Dokter Lucky ya. Ada dokter endokrinnya, dokter radiologi, dokter mata, bedah saraf, dan dokter dengan keahlian lain yang mungkin perlu memberikan saran. Kadang kebidanan juga masuk, misalkan kandungan. Oh, sama dokter ahli sarafnya juga mungkin ya? Iya, dokter saraf dan neurologi juga masuk. Jadi memang paling pertama yang penting hormonnya dulu yang dicek, baru pemeriksaan imaging tadi ya, Dok? Iya, ya. Iya, Dok. Terus kemudian kalau misalnya memang, sudah, ketahuan nih, Dok, diagnosis, yang tadi dipikirkan, misalnya khusus ke arah prolaktinoma atau mungkin ke arah, akromegali atau tumor-tumor yang lain tadi dokter sudah sebutkan, langkah selanjutnya tuh sebaiknya, bagaimana ya, Dok? Apakah kita langsung aja dioperasi atau, bagaimana, Dok, baiknya? Ya, jadi sebenarnya kalau tumor hipofisis kan ada dua ya. Ada yang functioning, artinya dia produksi hormon. Ada yang non functioning, dia nggak produksi hormon. Cuma karena dia ukurannya membesar, jadi menekan daerah yang lain, jadi hormonnya jadi terganggu. Oh. Hormon daerah yang lain gitu kan. Jadi itu harus diperiksa dulu gitu kan. Nah, pada prinsipnya tumor hipofisis mendekatnya memang dengan operasi. Jadi teman-teman bedah saraf itu akan melakukan operasi. Jenis operasinya paling sering dengan transvenoid, jadi bukan operasi yang kepalanya dibuka atau kraniotomi, bukan. Jadi hanya menggunakan semacam endoskopi masuk ke dalam kelenjar hipofisisnya lewat hidung, itu namanya transvenoid. Nah, untuk sebagian besar tumor hipofisis dengan itu. Nah, kecuali pada prolaktinoma. Nah, pada prolaktinoma ini dia sangat efektif sekali dengan pemberian pengobatan. Jadi kalau tumor hipofisisnya karena prolaktinoma, bisa dengan pengobatan, dan itu responnya sangat baik sekali, tidak perlu operasi sebagian besar kasus. Nah, kalau yang perlu operasi, nanti dokter akan menyiapkan, biasanya pemeriksaan panel hormonnya dilengkapi, supaya ketahuan hormon apa yang kurang, apa yang lebih, sekaligus penting untuk persiapan operasi. Tadi yang lupa kita belum bahas terkait hormon stres tadi Dokter Lucky ya. ACTH, kortisol itu yang ngatur juga dari kelenjar hipofisis. Kalau kortisolnya rendah atau ACTH-nya rendah, nah waktu operasi ya dokternya harus ngasih obat tambahan supaya operasinya aman. Berarti harapannya sangat bisa disembuhkan ya, Dok? Iya, justru kan sebagian besar karena jinak kan. Jadi kalau bisa dideteksi sedini mungkin, ditreat sedini mungkin, tergantung jenisnya, hasilnya akan baik. Kurang. Kalau memang bisa paling tidak minimal kalau, sudah dioperasi, sudah dinyatakan ibaratnya bersih gitu ya, berarti kira-kira, untuk kedepannya kita harus bisa lebih, evaluasi lagi ada kelainan atau muncul kelainan hormonal lagi di kemudian harinya juga ya, Dok, biar bisa mengendalikan penyakitnya lebih baik ya, Dok? Ya, jadi ada step-stepnya kan. Pertama kita diagnosis, selanjutnya akan menentukan terapinya apa. Tadi saya sebutkan bisa transvenoid surgery, operasi yang lewat hidung, bisa dengan pengobatan, ada juga beberapa yang pengobatan yang lain ya, bisa dengan ada radiasi atau stereotactic surgery. Nah, setelah intervensi tadi, tetap harus dilakukan pemantauan hormonnya lagi. Biasanya minggu ke-4, ke-8, atau ke-12 dievaluasi lagi. Dilihat hormonnya udah balik normal atau belum. Kalau ada yang kurang, ya kita tambahkan gitu. Ya, untuk mengantisipasi takutnya kekurangan hormon, nanti jadi panjang, masa pengobatannya ya, Dok, ya. Iya deh. Jadi, untuk, teman-teman nih, jadi mungkin kalau ada, gejala-gejala atau mungkin yang tadi sudah sempat disebut oleh Dokter Diki, ada baiknya langsung ke dokter ya, Dok. Jadi untuk memeriksakan lebih lanjut mengenai, kelainan-kelainannya. Mungkin ada tambahan pesan-pesan dari Dokter Diki untuk teman-teman Endotalks, Dok? Ya, jadi prinsipnya adalah kalau kelainan di kelenjar hipofisis ini berarti kita harus mengenali diri kita sendiri ya. Kalau misalkan ada gejala-gejala yang misalkan tadi haidnya nggak teratur, atau berat badannya naiknya cepat, perubahan raut muka, sering kencing, dan lain sebagainya, teman-teman bisa baca sih sebenarnya terkait kelenjar hipofisis, kelainan kelenjar hipofisis ini ya. Kalau ada gejala, ada baiknya ke dokter. Nanti dokter akan melakukan evaluasi, anamnesis, diperiksa juga, menentukan perlu periksa hormon atau enggak gitu kan. Jadi prinsipnya yang paling penting adalah deteksi dini. Karena sebagian besar tumor hipofisis ini kan jinak ya. Jadi kalau sedini mungkin bisa diketahui, bisa di-treat sedini mungkin, hasilnya akan baik.
Nah, terima kasih banyak Dokter Diki atas penjelasannya, udah, cukup, jauh ya kita bahas mengenai kelenjar hipofisisnya. Nanti mungkin, kapan-kapan kita lanjutkan ngobrol lagi ya, Dok. Ya, Dokter Terima kasih banyak Lucky. Dokter. Sama-sama, Dokter Lucky.